25 sampai 60 di 0,6 sampai 0,8, 5 sampai 25 di 0,8, 0,6 sampai 0,8 ditambah 0,3 gram asam amino esensial atau asam keton. Biasanya ini tapi kan nggak masuk BPJS ya. Biasanya pasiennya disuruh beli. Terus yang kalau misalnya dia nefrotik, maka ditambahkan selain 0,8 ditambahkan 1 gram per gram proteinuria atau 0,3 gram per kilo asam amino. Nah, kalau pasiennya itu sudah dengan hemodialisis, maka kebutuhannya itu akan naik jadi 1 sampai 1,2 gram. Karena selama HD itu nanti akan ada protein yang terbuang. Kalau peritoneal dialisis ini justru lebih naik lagi kebutuhan proteinnya jadi 1,3. Terus, kayaknya udah sih ini aja yang tentang gizi, tentang kebutuhan protein. Nanti pilihannya 40. 40, pakainya 0,8 kalau yang Kadigo 2024. Berdasarkan Kadigo 2024. Ini aku karena soalnya sama plek, aku cuma nambahin doang ya. Ya, Tapi aku belum jujur li, aku belum mencari karena hari ini aku malas sekali. Nah, itu itu kan tadi kan beberapa sumber yang udah disampaikan Mbak Okti, termasuk pertimbangan usia, DM, DM, terus nefropati. Nah, kalau yang di PABD itu yang di bagian terapi nutrisinya si DM itu eh, menyertakannya, tapi ini sumbernya lama, punyanya Prof siapa tuh yang UNER yang udah meninggal, as ya itulah. Nah itu Eskandar, bukan ya. ya dokter Askandar, Prof Askandar, betul-betul. Nah itu pakai komplikasi nefropati diabetikum itu stadium 1, 2, 3, terus sama yang belum menjalani hemodialisa itu menuliskannya langsung di 0,6 miligram. Cuman ini nggak menyertakan tadi pertimbangan dari Mbak Okti yang kalau misalkan dia usia lanjut, termasuk perhitungan tadi yang Kadigo, apa bukan Kadigo, maaf, Pokrov itu, kalau tadi aku pakai yang CKDEP itu memang masih di 50. Cuman kan kalau tadi Pokrov tuh kayaknya di 60-an ya. Nah, itu mempertimbangkan itu juga, cuman aku belum mempertimbangkan. Jadi belum mencari. Aku cuman tadi nge-crop doang, nggak menelaah. Terus kalau yang di bagian ginjal akut di nefrourologi itu kebutuhan nutrisinya dinyatakannya begini, proteinnya 0,6 sampai 0,8 sama kayak yang disebutin Mbak Okti. Terus kalau yang dengan CRRT, terus yang dengan CRRT tapi dengan hiperkatabolisme. Terus yang berikutnya yang di bawahnya kan tabel 11, tabel 12 ini proteinnya kalau ini kayaknya pada gangguan ginjal akut aja. Nah, kalau aku sih lebih prefer yang di Mbak Okti karena mempertimbangkan di usia lanjutnya. Cuman malah jadinya nanti kita ragu karena nggak tahu nih apa yang bikin soal akan mempertimbangkan kadigonya tahun 2024-nya terus usia lanjutnya atau enggak gitu. Tapi menurutku lebih prefer yang 40 gram. Soalnya kalau yang di jawaban di itunya kan di yang stabilo yang 30 gram kan, walaupun yang di stabilo belum tentu benar. Dah, nambahin itu aja. Mau nambahin lagi ya, aku sebenarnya juga bingung Hmm. sih mau pakai cut yang mana, apalagi kan geriatri ya. Hmm. Geriatri itu kan resiko ada sarkopenia. Misalnya nanti ternyata soal lengkapnya itu ada sarkopenia, nanti kebutuhannya naik jadi 1 sampai 1,5. Oh Jadinya itu ada juga ya Mbak ya? iya, jadinya bisa di enam Oh. puluh juga nanti. Jadi kayak, ih kok jadi banyak yang bisa bener ya. Cuma kalau pakai yang ini, Hmm. yang 3,3 ini yang dari Kardigo, untuk CKD stage 3, untuk stage-nya dia ini pakai di 0,8. Ya, nanti sambil kita mungkin sambil makin banyak soal atau mungkin nanti pas waktu bimbingan dan yang lain mungkin bisa sambil kita tanyain aja. Nah, Eling, Ada ada yang mau masukan, ada nambahin komentar? lagi nggak? Hmm. Tadi yang 0,6 sama 0,8 bedanya apa, Mbak? Kalau yang jadi itu bisa dalam bentuk range gitu loh, Riz. Tapi pada pasien yang geriatri dengan resiko malnutrisi yang lebih tinggi itu lebih disarankan pakainya yang di 0,8. Terus kalau yang dari
ini kan pasiennya di stage 3 ya. Stage 3 itu kalau yang dari nutrisional KF itu apa ya? Aku lupa kepanjangannya. Stage 3-nya itu juga pakainya 0,8. Kalau Kadigo kan kayak range gitu. Jadi lebih banyak yang pakainya itu di 0,8. Makanya aku prefernya pakai yang 0,8. Tapi memang kita seperti kata Mas Aji tadi, kita itu nggak tahu sebenarnya dia nanti akan si kuncinya itu pakai sumber yang mana gitu. Kayak- Kayaknya nanti ini poin di di siapa? Di siapa sih namanya? Di soalnya mereka dia mau menekankan pasien DM usia lanjut terus udah nefropati gitu nggak sih? Jadi kalau selama tiga itu memenuhi dengan analisanya kita ya menurutku yang 0,8. Udahlah, nanti sambil kita tanyain konfirmasi lebih lanjut aja. Kali aja nanti yang ada yang baca-baca juga bisa dapat ini. Lanjut ya. Yuk. Nah, ini masih tentang nutrisi juga. Pria 75 tahun, kayaknya sama ya profilnya ya, sama yang soal sebelumnya tadi. DM, ada komplikasi neuropati, OA, terus terapi rutinnya metformin, mecobalamin, paracetamol, terus mengeluh penurunan nafsu makan sejak 1 minggu. Lah ini poinnya di 1 minggu ya. Terus manakah pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan sebagai penanda status kurang energi protein? Jawabannya itu transferin. Next. Nah, kurang energi protein atau malnutrisi itu adalah gangguan gizi yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein sehingga nanti muncul berbagai gejala. Untuk gejala klinisnya itu bisa penurunan BB, hilang nafsu makan, lemas, terus atrofi otot yang sampai dengan sarkopenia. Terus muncul komplikasi anemia, hipoglikemi, imunosupresi, sama kalau ada luka terjadi wound healingnya yang terhambat. Terus pada lansia ini lebih rentan mengalami KEP karena ada multiple comorbidity, terus kecenderungan mobilitas yang sudah terbatas, intake-nya berkurang, dan memang secara fisiologis massa ototnya itu turun lebih banyak daripada pada usia muda, sehingga penting untuk melakukan deteksi dini untuk mencegah komplikasi. Nah, terus untuk penanda laboratoriumnya di sini kenapa saya milihnya yang eh, serum transferin karena penanda serum protein itu merupakan penanda yang umum digunakan untuk menilai status gizi. Nah, protein serum itu digunakan untuk menilai status nutrisi protein energi. Ada dua, albumin atau transferin. Kalau albumin itu half life-nya 20 hari, sehingga sifatnya itu sebagai late marker atau turunnya itu lebih eh, lambat karena half life-nya itu kan lebih tinggi. Jadi untuk yang eh, KEP yang berat atau KEP yang lanjut dengan sensitivitas 37,7%. Kalau serum transferin ini half life-nya cuma 8 sampai 9 hari sehingga statusnya itu early marker. Early marker dia turun sebelum albuminnya sudah turun sehingga dia itu lebih tinggi sensitivitasnya untuk pemeriksaan PEM. PEM awal PEM itu sama aja KIP ya. Terus kenapa lebih memilih serum transferin? Karena dia tadi ya sifatnya itu early detection. Jadi sebelum si albumin turun sudah turun duluan. Jadi lebih baik untuk screening awal malnutrisi, terutama pada pasien yang baru saja mengalami sakit akut atau penurunan nutrisi yang akut dengan sensitivitas yang lebih tinggi, terus half life-nya itu pendek sehingga lebih respon terhadap perubahan intake protein akut. Terus di panduan GLIM 2024 ini juga mencantumkan serum transferin direkomendasikan sebagai biomarker untuk pemeriksaan KEP. Kemudian ini juga praktis untuk lansia sebagai deteksi sarkopeniaris sebelum berkembang gejala klinis yang lain. Terus sebenarnya ada marker protein serum itu ada tiga ya, prealbumin, transferin, sama albumin. Kalau prealbumin ini justru lebih
lebih cepat dibanding transferin karena dia half life-nya cuma 2 sampai 3 hari, tapi kan di opsi nggak ada. Sehingga untuk waktu deteksinya itu bisa paling awal dengan sensitivitas yang tertinggi, namun kelemahannya ini itu terbatas dan mahal sehingga tidak praktis untuk diperiksa di banyak, maksudnya kayak banyak yang nggak tersedia. Sebenarnya merupakan gold standar karena dia yang paling awal untuk mendeteksi ketika ada penurunan intake yang akut. Kalau transferin ini dia ketersediaannya itu lebih luas dibanding prealbumin sehingga sering digunakan sebagai first line untuk screening. Terus, bagaimana mekanisme si transferin ini menurun pada KEP? Jadi, transferin itu kan protein serum yang diproduksi di hati untuk transport besi. Ketika terjadi KEP, jadi asupan protein turun, sintesis di hati juga otomatis turun, sehingga transferinnya juga turun. Dibanding albumin, dia lebih sensitif karena half-life-nya lebih pendek, sehingga terjadi perubahan yang nyata dalam 1 sampai 2 minggu malnutrisi. Terus, kalau pada lansia itu di GLIM 2024 untuk diagnosis KEP itu ada 3 step. Yang pertama, step screening itu berdasarkan gejala klinis, adanya penurunan nafsu makan, berat badan turun, asupan turun, ini nanti akan keluar sebagai risk malnutrisi. Kemudian step 2 itu dilakukan penanda fenotip atau hasil pemeriksaan fisik ya dari IMT, perubahan BB, loss of muscle mass. Kemudian step 3 itu penanda laboratori ini menggunakan transferin. Transferin turun, albumin turun, prealbumin turun. Nanti tergantung durasi eh, KEP-nya itu sudah berapa lama. Terus, apa lagi ya? Coba next dulu. Aku lupa. Tulis apa? Kayaknya gambar. Oh ya, ini ya. Yang ini tadi perbandingan antara prealbumin, transferin, albumin, hemoglobin sama total protein. Jadi kan hemoglobin ini juga anemia itu kan salah satu tanda KEP ya, tapi dia itu munculnya biasanya lebih lama. Terus ini kalau dilihat dari eh, apa namanya sensitivitas dan spesifisitasnya memang yang transferin ini jauh lebih baik dibandingkan albumin, makanya dia dijadiin sebagai first line untuk screening. Terus ini untuk tabel alternatifnya yang membandingkan antara serum transferin, albumin, prealbumin sama hemoglobin. Kalau dilihat hemoglobin itu half-life-nya 120 hari. Makanya anemia terbentuknya itu lebih lama sehingga sifatnya itu sebagai komplikasi dari apa namanya KEP-nya dan sifatnya juga tidak spesifik, merupakan indikator yang munculnya itu tuh di akhir gitu. Mungkin Bongli yang tesisnya nutrisi ada tambahan, Bong? Halo, suaraku masuk nggak sih? Masuk dong, Oh, karena bowlingnya lagi sholat kali. oh ya mungkin ya. Udah Mbak, nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Apa masih ada sih? Oh Udah iya udah. itu aja. Intinya pakainya transferin ya, yang sebagai first line. Di bab D itu ada, tapi belum aku tambahin yang tabel diagnosis-diagnosis gitu. Nanti tak tambahin. Jadi berdasarkan panduan ini, screeningnya apa aja gitu ada nanti tak tambahin Yang ya. bagian di nutrisi tadi, Iya, yang aku nutrisi minta klinik Mas tadi. Haji tadi. Heeh. Oh, oke. Siapa lagi? Yuk, Mas Aji udah ya? Mas Aji sedang tidak membuat, cuman membuat gini doang nih. Satu tempelan doang. Nah, gini doang. Jadi terserah ini dianggap atau enggak. Kalau enggak, maksudnya cuma ngasih Gak tahu apa-apa jawaban kalau doang. misalnya dijelasin aja mah gak apa-apa tuh mah kalau misalnya ngerti. Nggak bisa jelasin. Jadi next time aja. Yang penting cuma ngasih tahu doang. Iya, wes. Dah. Cuma Riz. Ini soal nomor 1 yang tadi, Was.
Sarisa. Yang nomor 2, yang nomor 1 yang antraks. Aku belum membuat, maafkan. Sedang tidak mood hari ini. Itu tinggal dibaca aja dari Papri udah jelas banget jawabannya. Iya emang, cuman kan kayak kurang gitu kan. Mana-mana Mbak Risa ya? Mbak Risa lagi di jalan. Oh ya, siapa meneh? Lho Rasrauno, apa kita coba membahas aja soalnya sak bisa Yo, nih. Bas. Cuma nggon masak dhisik ngarep-ngarep. Oh ya wih. Udah pada mulai lelah sama karena mau pada ini ya. Kalian pada referral Packing, kemana sih? Kak. Kamu Packing kemana, lagi Bud? packing aku ke Semarang Unisula. Oh Puput iya. siap membimbing adik-adik Adik-adik R1. dodang. Sama Gobang sama oh yang sama. jelas ini sih makan makan enak berarti di Semarang. Iya, siap-siap makan pepes. Pulang Pekalongan terus dong, Bud. Oh iya, lanjut lanjut dulu. Kita lanjut Bisa. dulu. Yuk, Kak, lanjut. Ya, ini kan kalau dari soal nomor 1 tuh ini ya, apa namanya? Kata kuncinya sih ya ini terlalu dibaca dulu deh. Petani usia 40 tahun, keluhan demam batuk, mengeluh batuk non produktif dan merasa lebih sesak disertai pusing pagi ini. Membantu tetangganya menguburkan ternak yang mati mendadak. Ini menurutku kata kunci yang cukup relevan. Terus pemeriksaan fisik, nadi sama suhunya 39 derajat dan didapatkan bengkak kemerahan di tangan kanan dan ditemukan ronggi bilateral di dasar paru. Radiografi menunjukkan mediastinum yang lebar dan infiltrat bilateral. Apa saja faktor yang berhubungan dengan virulensi bakteri? Jujur, aku walaupun pernah ada kayak pasien di Melati 5 gitu tuh aku nggak memahami secara klinis antraks itu bagaimana. Cuman yang kita tahu kan seringkalinya adalah masalah ada berhubungan sama ternak yang mati mendadak. Nah, terus di PABD itu ini kan berhubungan sama masalah patogenesisnya sama mekanismenya lah. Di PABD itu memang kayak dibilang Mbak Okti tadi, di situ udah jelas banget terkait di bagian yang, bentar, ambilku turn on the pen. Di bagian yang virulensi ini. Nah, di bagian virulen, aduh, kandel banget. Ya, di bagian virulensi ini, terus itu nanti menyertakan bahwa ada 3 komponen toksin, di mana ada faktor letal, faktor edema, dan antigen protektif. Nah, di sini ya jawabannya sih langsung ke sininya ya, langsung ke jawaban di sini. Kalau yang eh, apa namanya, kayaknya aku pernah membahas juga ini. Enggak ya, yang BSL, BSIA plasmid itu kayaknya ada juga, tapi bukan di bagian yang patogenis, tapi aku lupa. Cuman kalau ininya sih udah apa namanya kelihatan jelas banget clue-nya. Jadi ya udah. Nah, untuk masalah yang lain-lain sama sumbernya jujur aku belum mencari. Jadi ya next dulu ya sementara. Terus yang soal nomor 2 yang tadi sudah sama yang disampaikan oleh Mbak Okti, soalnya sama plug. Jadi tadi memang kalau di contekan soalnya itu pakai yang 30 gram. Cuman tadi karena ada pertimbangan usia lanjut dan yang lain-lain maka dipertimbangkan 40 gram. Cuman poinnya adalah ya pasien usia lanjut, DM, nefropati, nah itu nanti ada perhitungan-perhitungannya. Dah, itu dulu, belum bisa yang lain. Anggra sudah hadir, apakah langsung bisa presentasi? Iya, boleh, boleh. Boleh, mohon Oh maaf. ya, oke, silakan Mbak Anggra. Oh ya, soal nomor 3 ya, laki-laki tua, keluhan gusi berdarah tanpa hepatosplenomegali. HB-nya 8,7 dengan AL 56.000, AT-nya turun ya ke 22.000. Berat badan turun 10 kg dalam 2 bulan. Diagnosisnya kalau antara AML, AL nggak tahu ya yang lain ya. Yang lebih cocok untuk kasus ini adalah AML. Lanjut. Jadi pasien itu kan usianya tua. Nah, untuk AML itu sendiri insidensinya dia memang menyerangnya semakin tinggi usia, semakin tinggi faktor risiko untuk terjadi AML. Dan rata-rata itu lebih dari 60 tahun untuk dia terjadi AML dan median age-nya bahkan di 70 tahun. Jadi menyerang usia-usia yang tua ya kayak gitu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri pasien itu disuspekkan ke AML kalau misal dari morfologi inspeksinya itu di
lihat ya mungkin dari MDT-nya, kemudian dari BMP-nya itu ada ditemukan blast lebih dari 20%. Terus ada blast count-nya itu ada myeloblast, monoblast atau promonosit, megakaryoblast, tapi tidak ada abnormal monosit. Terus lanjut, ini aku ambil dari ESMO ya. Terus lanjut Mas Haji. Nah, untuk presentasi klinisnya sebelumnya Mas. Sebelumnya Mas, nah, ini gejalanya ya. Gejalanya itu ini aku ambil dari Harrison kalau nggak salah. Nah, untuk gejalanya itu biasanya kan non spesifik, ada demam, kemudian berat badan turun kayak gitu. Terus ada anemia, leukositosis atau leukopeni. Tapi kebanyakan itu daripada yang leukopeni itu leukositosis dan trombositopeni. Nah, biasanya keluhan-keluhan itu berlangsung kurang lebih 3 bulan sebelum itu AML-nya tuh terdiagnosis yang kayak gitu. Terus kadang ada bone pain, limfadenopati, non-spesifik cough, terus headache, diaphoresis, kayak gitu. Nah, seringnya kalau AML itu tanpa adanya hepatosplenomegaly, walaupun kadang ada, tapi kalau disebutkan di sini tuh less common kayak gitu. Kalau pada ALL, nah itu sering ada splenomegaly karena itu kan termasuk limfoid, organ limfoid ya kayak gitu. Terus kalau untuk hematologi finding sih tadi ya blast lebih dari 20% yang kayak gitu. Terus untuk pemeriksaan yang khas pada AML biasanya ada gambaran our rods kayak gitu. Bedanya dari yang lain ya, itu khas pada AML. Ya lanjut. Nah, gambaran Awards itu dia adalah inklusi abnormal berbentuk seperti jarum atau garis merah atau ungu di sitoplasma sel darah putih yang abnormal ya, biasanya di myeloblas atau promyelosit. Nah, ini terbentuk karena adanya fusi granul azurofilik itu yang gambar B itu yang ada coretan ungu, nah itu namanya Award. Lanjut. Nah, ini klasifikasi FAB masih dipakai sampai sekarang ya, M0, M1, M2, M3, M4, sampai M7, ada 8. Nah, masing-masing itu punya ciri khas. Nah, nanti bisa teman-teman baca sendiri dari imunofenotype-nya, kemudian sitogenetiknya ya, yang translokasi, yang gain fusion yang mana aja, kayak gitu. Yang biasanya kasus-kasus yang khusus, biasanya itu kan M3 ya, leukemi promyelocytic akut, yang dia sering ada kasus-kasus di IC kayak gitu. Nah, itu M3 seringnya. Lanjut. Lanjut Mas Aji. Nah, ini untuk terapinya ya, yang LMA non LPA. LPA tuh leukemik promyelocytic akut itu yang M3. Dan yang non M3 terapinya itu terapi dengan kemoinduksi. Biasanya pakai sitarabin dan daunorubicin. Kalau setarapinya 7 hari, daunorubicin-nya 3 hari lah kayak kita kalau di Bukit 3 itu ya. Terus tambah bisa dengan gemtuzumab ozogamicin ya. Gemtuzumab ozogamicin itu jika ada CD33-nya positif, yaitu ditambah itu. Kalau enggak ya sitarabin daunorubicin aja. Kemudian yang pilihan B itu bisa sitarabin, infus kontinu tambah daunorubicin atau fludarabin ya gitu. Nah, kalau dari habis diinduksi ternyata remisi, nanti lanjut ke konsolidasi. Sebenarnya kalau dari habis induksi kok ternyata belum remisi, nanti lagi kayak itu ada di ESMO, tapi kayaknya kalau itu bukan kompetensi kita, jadi insya Allah sih nggak ada pertanyaan sampai ke sana ya gitu. Tapi regimennya sih sama sih sitarabin daunorubicin ya gitu. Terus kalau untuk pada usia lebih dari 60 tahun atau yang incompatible untuk dilakukan kemoterapi, biasanya pakai pilihan terapi yang lain, misalnya venetoclax dikombinasikan dengan desitabin atau azacitidin yang kayak gitu. Terus nanti dievaluasi lagi. Nah, kalau sudah post remisi setelah kemokonsolidasi bisa dilakukan transplantasi sel puncak hematopoietik
autologous atau HSCT alogenik kayak gitu. Terus lanjut, tapi tadi pertanyaan lebih ke diagnosis sih ya. Ini cuman ini aja tambahan terapinya. Nah, ini kalau yang untuk leukemia promyelositik akut itu yang AML M3 ya, kayak gitu. Nanti tambahnya ini sih bisa teman-teman baca sendiri aja, ini untuk nice to know aja. Kalau secara umum sih tadi, kalau yang M3 ini pakainya Atra dia. Selain ini pakai siterapin daunorubicin tadi. Oke, sudah ada yang mau nambahin? Kalau pada tadi kan pilihannya AML, ALL ya. ALL itu dia juga ke usia tua sekitar 50-an tahun. Aku nambahin nggak ya? Coba lanjut Mas Haji. Aku lupa aku nambahin ALL nggak ya? Oh iya, kalau gejala klinisnya hampir sama. Terus untuk sitokimianya, kalau khas pada AML itu kan Sudan Black dan MPO-nya positif. Kalau di ALL jelas Sudan Black dan MPO-nya negatif dia. Terus untuk insidensinya hampir sama, tapi kalau ALL tidak setua AML. Kalau nggak salah itu sekitar 50 tahunan kayak gitu, tapi juga lebih banyak juga di usia yang tua kayak gitu. Dan sering ada hepatomegali, splenomegali. Nah, pada kasus tadi tidak ada hepatosplenomegali gitu. Jadi lebih cocok ke AML gitu, walaupun soalnya nggak lengkap ya. Gitu. Udah. Lanjut, Kak. Oke deh ya. Lanjut Lanjut. aja. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4 itu sebenarnya aku kurang mengerti perkakian ya. Ini kayaknya Mas Haji juga kemarin ahli kaki kan kemarin yang nerangin itu ya. Nomor 4 nih. Lanjut dulu, yuk. Nomor 4, seorang pria usia 68 tahun datang ke poliklinik endokrin dengan diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 10 tahun lalu. Pasien memiliki komplikasi neuropati perifer dan riwayat ulkus pedis kanan 1 tahun yang lalu. Pemeriksaan kaki didapatkan penurunan sensasi pada pemeriksaan monofilamen, refleks acilasnya negatif, dan telapak kaki datar, denyut kakinya lemah. Pasien memiliki HbA1c-nya 7,6 dengan obat antidiabetes oral. Manakah yang merupakan prediktor terkuat terjadinya ulkus kaki diabetes pada pasien ini? Jawabannya adalah riwayat ulkus DM sebelumnya. Lanjut. Nah, ini aku dari ITSA sebetulnya tuh nggak ada. Kalau yang aku baca itu intinya kalau ada riwayat ulkus DM sebelumnya, dia itu akan jadi predisposisi untuk terjadi ulkus baru bahkan di tempat yang sama kayak gitu. Nah, ini yang aku ambil dari ITSA, faktor that predispose to food infection include having a wound that is deep, long standing, recurrent, jadi infeksi berulang itu. Nah, itu aku anggap yang recurrent itu berarti kan riwayat ulkus diabetes sebelumnya ya. Jadi jawabannya itu. Kalau tadi yang selain tadi kan ada PAD, mungkin palpasi yang lemah dan lain-lain itu sebagai faktor risiko itu yang predisposisi paling kuat sih ini sih. Menurutku sih yang ku garisin ini mungkin Mas Haji ada pandangan lain nggak? Kalau nemu di tempat lain. Kalau ini aku ambil dari ITSA yang 2023 ya. Aku juga lupa Mbak karena aku nggak baca lagi. Cuman kayaknya sih ada Kalau di pernyataan itu deh. PABD itu mm-mm, ada pernyataan itu ya? Ya nanti ku Ada. cari-cari lagi. Aku di PABD nggak nemu ya. Seingatku ada kayaknya. Ada ya, mungkin aku yang terlewat menemukan itu, tapi aku coba mencari di ITSA sih ada, ya maksudnya secara nggak langsung aja ya, rekorensi dari luka itu dia akan meningkatkan predisposisi untuk terjadi infeksi kaki berikutnya, yang kayak gitu. Yang berikut-berikutnya sih aku cuma nambahin kayak terapi, kayak gitu, kayaknya nggak terlalu ini nanti nice to know untuk dibaca aja kali ya. Oke. Ini udah sampai mana tadi? Udah mau selesai ya? Enggak, masih banyak yang belum kayaknya, tapi tadi pada kemana gitu. Bang Li. Udah bisa belum, Bang Li Bang Li? udah masuk. Bang Li dari tadi masuk, tapi tadi lagi di jalan katanya.
Oh, malam mingguan ini dia. Iya. Bang, Lagi Yuk, bahagia-bahagianya si yuk. Bongli nih. Bahagia apa nah? pacaran terus. Seuzon aja. Ya udah seujon lah, aku Husnuzon. kalau pacaran. Aku nomor berapa ya? Kayaknya 15-an deh. Hmm. Seorang laki-laki usia 58 tahun datang ke poliklinik kontrol setelah dirawat karena DVT pada tungkai kanan bawah. Pasien memiliki riwayat DM sejak 10 tahun yang lalu dan saat ini terkontrol dengan obat oral. Tidak didapatkan riwayat keganasan, trauma, pembedahan, atau imobilisasi berkepanjangan. Ini merupakan episode pertama DVT pada pasien. Pasien telah mendapat terapi antikoagulan sejak diagnosis ditegakkan. Berapa lama durasi terapi antikoagulan yang dianjurkan pada pasien ini? Next, Mas. Nah, ini membahas mengenai DVT ya. Untuk yang DVT ini, jadi saya ambil dari PAPDI, itu ada beberapa faktor resiko terjadinya DVT. Yang pertama, faktor resiko kuat. Antara lain ada fraktur pada tungkai, terus ada riwayat dirawat karena gagal jantung, AF atau flutter kurang dari 3 bulan, ada riwayat operasi penggantian panggul atau lutut, terus ada riwayat trauma mayor, infak jantung kurang dari 3 bulan, riwayat DVT sebelumnya, dan cedera medula spinalis. Lalu dikategorikan faktor risiko moderate kalau ada atroskopi, terus ada penyakit autoimun, transfusi, penggunaan kateter vena sentral, kemo, lalu gagal jantung kongestif, terapi eritropoietin, terapi suli hormon, ada fertilisasi in vitro, infeksi, IBD, maupun cancer. Lalu dikategorikan faktor risiko lemah kalau ada kontrasepsi oral, paralisis karena stroke, hamil, riwayat DVT sebelumnya, trombofilia, riwayat bed rest lebih dari 3 hari, DM seperti pada pasien, hipertensi, imobilisasi karena duduk, usia tua, laparoskopi, obes, hamil, atau varises. Next, Mas. Nah, ini faktor resiko yang lain ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ada yang faktor resiko persisten, ada faktor resiko mayor transient, faktor resiko minor gitu. Intinya semua pasien yang kita curiga itu DVT, itu harus kita skor. Udah pada tahu lah ya, well score. Jadi kalau masing-masing kan skornya 1 ya. Ada kanker aktif, ada paralisis, paresis, penggunaan GIP, mobilisasi, terus ada tirah baring lebih dari 3 hari, operasi mayor, pembangkakan sepanjang tungkai, nyeri tekan sepanjang sistem vena dalam, atau bengkak lebih dari 3 cm dibandingkan tungkai yang tidak ada gejala, ada edem piting, terus ada tampak vena kolateral superficial atau DVT sebelumnya. Yang means 2 itu terdapat kemungkinan diagnosis alternatif. Jadi dari well score itu didapatkan skor paling enggak lebih dari sama dengan 2 untuk kemungkinan DVT. Next. Nah, untuk DVT sendiri itu kita lihat ya kalau misal ada pasien tanda-tanda dia DVT, yang pertama dia ada edemnya unilateral. Terus ada kemerahan pada tungkai, atau digali lagi faktor resiko dan riwayat penyakit sebelumnya, termasuk ada riwayat trombosis enggak di pasien atau keluarga. Jadi tanda-tanda pemeriksaan fisik yang klasik untuk DVT, pertama dia ada bengkak unilateral, eritem, terus tampak pembuluh darah superficial dan Bowman sign-nya positif. Jadi ini kalau di PAPDI dijelaskan untuk alur diagnosis.
Nah, pada saat kita melihat pasien, pasiennya yakin DVT atau enggak ya gitu. Kayaknya kok enggak ya, tapi untuk menilai dia masuk ke klasifikasi DVT atau bukan, maka tata laksana yang pertama kita lakukan adalah cek D-dimernya sendiri. Kalau misalnya kita menilai ini bukan klasifikasi DVT dan memang D-dimernya itu tidak naik atau negatif, ya berarti dia exclude untuk DVT-nya. Bisa dicari kausa yang lain. Tapi kalau kita ragu ini DVT atau enggak, terus kita cek D-dimer ternyata naik, positif, maka kita bisa lanjut step berikutnya dengan pemeriksaan Doppler extremity. Apabila Doppler extremity emang sudah definite, memang dia ada trombus, maka harus langsung diberikan terapi antikoagulan. Apabila dari dusnya itu negatif, maka bisa kemungkinan diagnosis yang lain. Terus ada alur diagnosis DVT pada klasifikasi kemungkinan DVT menurut well score. Pada saat pasien itu ternyata well score-nya lebih dari sama dengan 2, maka pertama yang kita lakukan itu sebenarnya harus didus dulu. Jadi harus didus, kalau misalnya memang dusnya itu sudah definite ada trombus, maka bisa diberikan terapi DVT. Tapi kalau dusnya itu kok nggak jelas ya gitu, nggak ada bukti dari trombusnya, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan D-dimer. Kalau D-dimernya itu kok naik, maka bisa dilakukan dus ulang dalam waktu 6 sampai 8 hari. Jika dus diperkirakan tertunda lebih dari 4 jam, dipertimbangkan memulai terapi antikoagulan. Jadi kalau misalnya kita udah well score for DVT, ternyata dia lebih dari sama dengan 2, terus habis itu nunggu dusnya lama, misalnya 1 hari kemudian gitu, sebenarnya kita udah ada reasoning kalau mau mempertimbangkan untuk mulai dari antikoagulan terapi. Next, Mas. Itu gambar 3 tuh salah ya kayaknya ya. Yang mana? Betul kok. Enggak apa, kemungkinan bukan TVD. Ini kan maksudnya kan yang kemungkinan TVD jadi langsung dus kan kalau dari well score-nya ya. Ya, jadi yang sebenarnya itu gambar 3 itu kan dia klasifikasi kemungkinan TVD menurut well score. Kalau yang gambar 3 itu kan well score-nya lebih dari sama dengan 2, Mbak. Nah, kalau yang gambar 2 itu kemungkinan bukan, berarti well score-nya bisa 1 gitu, masih ragu-ragu. Oke, Oke, lanjut. lanjut. Nah, ini untuk penata laksanaan. Jadi kalau untuk penata laksanaan dari DVT sendiri pasti antikoagulan ya. Antikoagulannya ini berbagai macam. Jadi yang kunci di sini satu, tujuan dari antikoagulan pasti kita tujuannya mencegah trombusnya meluas. Terus yang kedua selain meluas harus melisiskan. Yang ketiga harus memperbaiki keluhan pasien bengkaknya itu, bengkak, terus eritem dan sebagainya. Yang keempat mencegah kambuh atau relapse. Yang kelima mencegah komplikasi seperti PE. Dan yang keenam menurunkan resiko sindrom pasca trombotik di kemudian hari. Nah, untuk terapinya itu kan yang ditanyakan di soal ya, terapinya berapa lama ya untuk kita memberikan antikoagulan. Jadi prinsipnya dia ada 3 fase kalau memberikan antikoagulan pada DVT. Fase awal itu fase inisiasi kita berikan 5 sampai 21 hari. Itu fase awal. Setelah 21 hari, kita lanjutkan treatment fase itu selama 3 bulan. Dan dilanjutkan dengan extended fase itu hingga 6 bulan. Jadi kalau terapi DVT itu 1, 5 sampai 21 hari, kemudian 3 bulan untuk fase terapi dan dilanjutkan hingga 6 bulan. Berarti kan sesuai sama di soal ya. Itu 3 sampai 6 bulan. Nah, betul kan? Oke, lanjut untuk terapinya. Nah, ini sebelumnya, Mas.
Nah, ini untuk obat-obat dosis terapeutik antikoagulan. Jadi, yang pertama, kita memberikan UFH udah pada tahu semua lah ya untuk terapi antikoagulan ini. Jadi, awalnya dulu kalau sebelum kita mau terapi kan udah biasa ya cek HB, trombosit, PTA, PTT, fungsi ginjal, fungsi hatinya bagaimana. Karena nanti untuk menyesuaikan jenis antikoagulan apa yang bisa kita pakai. Yang pertama UFH. Jadi untuk UFH kalau di PAPDI itu kita memberikan sama ya, bolus 18 unit per kilogram berat badan, diikuti 18 unit per kilogram berat badan per jam. Itu kalau kita mau pakai IV. Tapi ada juga alternatif lain kita ngasih SC. Kalau di PAPDI itu dikatakan untuk SC 333 unit per kilogram bolus dilanjut 2 kali 7.500 unit SC. Kita jarang pakai yang SC ya. Terus yang kedua bisa dengan LMWH. Jadi LMWH ini keuntungannya adalah resiko perdarahan mayornya itu lebih rendah dan tidak perlu pemantauan laboratorium. Tapi kalau UFH itu kan perlu pemantauan APTT ya. Jadi setelah kita memberikan bolus, lalu kita melanjutkan untuk continue 18 unit, kan harus dipantau nih nilai APTT-nya sekitar 6 jam gitu. Dengan targetnya yang harus diingat untuk UFH, APTT-nya adalah 1,5 sampai 2,5 kali nilai kontrol gitu. Dan juga dilihat resiko UFH sendiri kan pasti ada heparin induced thrombocytopenia. Terus yang kedua, sebenarnya kalau mau resiko untuk bleedingnya itu lebih rendah, komplikasi mayornya itu lebih rendah, itu bisa diberikan LMWH. Salah satu obatnya ada enoxaparin dengan dosisnya 1,5 mg per kilogram per hari atau 1 mili per kilogram per hari subkutan. Terus juga bisa diberikan fondaparinux. Kalau mau pakai fondaparinux, kita lihat pasiennya berat badannya berapa. Kalau kurang dari 50, 5 mg. Kalau 50 sampai 100, 7,5 mg. Kalau lebih dari 100, 10 mg SC. Lalu selanjutnya untuk antikoagulan itu dengan warfarin. Jadi kalau warfarin ini kayak kondisi pasiennya gangguan ginjal, kayak creatinine clearance-nya kurang dari 30 atau dia enzim livernya naik lebih dari 2 kali batas normal, maka pilihan yang tepat itu adalah dengan memberikan warfarin, antagonis vitamin K. Nah, untuk warfarin ini kita target INR yang perlu diingat adalah 2 sampai 3 untuk target INR. Dosisnya berapa? Jadi untuk dosis 5 sampai 10 mili. Untuk kurang dari 5 mili itu terutama pada pasien geriatri yang usianya udah lebih 75 tahun, malnutrisi, gangguan liver, gangguan jantung, atau ada risk bleeding, itu pakai dosisnya itu kurang dari 5 mili saja. Terus selanjutnya yang paling terkenal adalah DOACH ya. Kayak rivaroxaban, Xarelto itu dengan dosis 2 kali 15, apixaban dengan dosis 2 kali 5 sampai 10, dabigatran dengan dosis 2 kali 150 atau edoxaban dengan dosis 1 kali 60 atau 1 kali 30 kalau creatinine clearance-nya 30 sampai 50 atau berat badan kurang dari 60. Nah, untuk kelebihan dari DOACH ini kan kita tidak perlu monitoring PT atau INR-nya. Terus waktu paruhnya lebih singkat, kerjanya juga lebih cepat, resikonya rendah, dan resiko perdarahan mayor lebih rendah dibanding terapi konvensional. Next, Mas. Nah, terus habis itu yang perlu dilihat, jadi ada beberapa kondisi pasien yang dia ini kita perlu nih profilaksis nih untuk mencegah terjadinya deep vein thrombus. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang kita scoring PA2 untuk tromboprofilaksis itu kita membutuhkan 2 ya, yang udah sering
kita lakuin, yaitu kita untuk scroll prediksinya bisa pakai improve atau bisa pakai PA2 gitu. Nah, kalau misalnya PA2 sama improve memang sudah kita scoring dan memenuhi untuk ini faktor risiko terjadinya DVT atau TEV. Nah, kita sebenarnya ada tempat di situ untuk memberikan antikoagulan yang profilaksis. Nah, dosisnya dengan UFH ini 2 kali 5.000 atau LMWH, enoxaparin 1 kali 40 atau fondaparinux 1 kali 2,5 sebutan. Warfarin juga ada tempat dengan dosis 2 sampai 5 mili atau kita berikan dosage kayak Xarelto 1 kali 10 sampai 20 mili atau apixaban 2 kali 2,5 atau dabigatran 2 kali 150. Terus yang paling penting adalah tromboprofilaksi pada pasien-pasien bedah nih pasca operasi gitu-gitu. Jadi kita lihat juga resikonya apa nih, rendah atau sedang. Kalau misal dia memang mau melakukan bedah minor dan usianya kurang dari 40 tahun dan tanpa resiko, maka bisa pencegahannya mobilisasi dini. Tapi kalau misalnya risiko sedang, dia bedah minor dengan faktor risiko tambahan, atau usianya 40 sampai 60 tahun, maka memang kita ada tempat untuk memberikan di situ UFH atau LMWH atau fondaparinux atau profilaksis mekanik. Itu sih kalau dari DVT. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau komen dong yang dosis rivaroxaban. Setauku tuh kali 15 itu nggak sampai 6 bulan kan ya, cuma waktu fase inisiasi 21 hari doang. Lanjutnya 20 mg kalau nggak salah. Iya, kalau dari yang kardio itu rivaroxabannya 3 minggu pertama pakai 15 mg. Iya kan? Iya. Cuma 2 kali 15-nya 21 hari, lanjutnya 20 mg tunggal setahu. Iya. Sama, aku tadi itu sempat nggak ngedengerin ya. Kalau yang PA2 itu kan buat nentuin dia perlu dikasih profilaksis apa enggak. Improve itu buat improve bleeding itu buat nentuin dia resiko perdarahan. Terus kalau yang pada pasien malignansi itu jangan lupa ada scoring juga namanya Corana. Kalau di PABDI itu dia sih sebenarnya nggak mendeskripsikan secara detail sih Mbak. Tapi kalau untuk trombofilaksis gitu rata-rata bisa dipakai. Itu sih PA2 sama improve. Salah satu bisa dipakai. Mungkin ada tambahan. Aku belum baca itu. Ya kayak Mbak Okti tadi sih, kalau PA2 tuh pas awal dia menentukan mau diprofilaksis apa enggak. Kalau improve tuh dia untuk menentukan bleeding risk-nya sih. Kalau high bleeding risk kan mungkin reducing dose yang kayak gitu-gitu. Cuma di situ nggak ada dijelaskan ya kalau high risk bleeding terus dosisnya gimana gitu ya. Nggak ada sih kalau di aku sih baru baca PABDI itu nggak ada sih Mbak. Itu sama itu untuk dosis-dosisnya itu sama. Profilaksis yang antikoagulan. Ada tambahan lagi nggak? Aku enggak, Mbak. Lanjut. Aku ini mau menjemput Mamski, ada yang mau menjadi operator. Yang masih mau Alpi lagi slow presentasi nggak? kok. Siapa? Kayaknya yang ini udah semua nggak sih? Oh, Bongli ya masih lanjut ya. Oh iya, kita cuma yang join cuma 6 orang. Aku pakai handphone kagak bisa share. Udah mau di Pakai apa? HP nggak bisa. Tapi Mau ini di siapa stop? lagi yang mau ini maksudnya Kurangnya yang mau Bongli doang nerangin? nggak yang lain udah join Tinggal kayaknya. satu. Bongli, Siapa? Oh, masih Bongli lanjut doang. Tinggal satu Bongli. ini doang. Kamu nggak banyak Iya kan, ini aku Mbak? pakai
Lanjutin, Bos. Dilut, Ya, menit. Yuk. yuk bisa. Yuk. Digital lah, tinggal digital. Gas, Bung Li. Let's Oke, go. bacain. Seorang Hmm. laki-laki 45 tahun datang dengan demam sejak 3 minggu, disertai lemah dan penurunan nafsu makan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan murmur jantung baru. Riwayat penggunaan narkoba suntik disangkal. Eko menunjukkan vegetasi. Kultur darah masih menunggu hasil berdasarkan kriteria DUK modifikasi, manakah pernyataan yang benar mengenai kriteria diagnosis IE. Next. Jadi untuk IE semua udah tahu ya, infeksi pada lapisan endotel yang seringkali melibatkan katup jantung meski dapat pula terjadi pada korda, lokasi bertekanan lebih rendah dari defek septum jantung, endokardio maupun pada alat elektronik kardiovaskular implan. Jadi untuk IE sendiri, kalau modifikasi dari DUK itu dibagi jadi 3 kategori. Ada IE definite, possible, dan rejected. Nah, sebelum kita mendiagnosis dari IE, jadi harus dilihat juga untuk faktor-faktor resikonya. Nanti bisa dibaca ya. Faktor resikonya ada banyak banget. Ada, tak bacain salah satu yang resiko tinggi, ada riwayat IE terdahulu, penyakit jantung kongenital, penggunaan ventricular assist device, atau pasien dengan katup jantung prostesa maupun intervensi pada jantung hingga 6 bulan pasca tindakan. Next. Nah, ini untuk kriteria DUK banyak banget. Jadi kita harus tahu dari mikrobiologi positif. Jadi kita harus mengkultur darah pasiennya itu sendiri. Jadi untuk kultur darah itu ditemukan tipikal atau atipikal dari IE sendiri dengan ditemukan pada, kalau misalnya tipikal lebih dari sama dengan 2 kultur positif, kalau atipikal lebih dari sama dengan 3 kultur positif. Atau bisa dengan PCR, atau dengan titer antibody IgG, atau bisa pakai yang immunofluorescence assay. Terus bisa dengan pencitraan positif, biasanya pakai CT kardiak, echo gitu ada, oh ini udah ada vegetasi, perforasi, aneurisme, pseudoaneurisme, abses, atau regurgitasi katup baru, atau dehistensi parsial baru gitu. Terus juga ada temuan bedah, misalnya ditemukan bukti IE nih, melalui inspeksi langsung pada saat operasi. Itu untuk masuk yang kriteria mayor. Untuk kriteria, pokoknya kalau kriteria mayor dari penunjang-penunjang, dari mikrobiologi positif, pencitraan positif, dan temuan bedah. Terus kalau masuk kriteria minor, dia ada predisposisi yang tadi faktor-faktor yang saya sebutkan. Terus ada demam, suhunya lebih dari 38, ada fenomena vaskular, bisa emboli arteri, infak, abses cerebral, aneurisme, perdarahan intrakranial, perdarahan konjungtiva, lesi Janeway's atau purpura purulen. Ataupun ada fenomena imunologi. Di situ kayak glomerulonefritis, nodus Osler, root spot, atau faktor rheumatoid. Next. Nah, untuk yang modifikasi ini masih yang DUK melanjutin yang tadi ya. Jadi untuk kapan sih dikatakan definite, possible, sama rejected? Jadi dikatakan dia definite itu kalau kriteria patologi salah satu. Jadi satu, bisa mikroorganisme teridentifikasi pada vegetasi, jaringan jantung, katup jantung, prostetik, atau Sewing ring, atau graf aorta ascendent, ataupun dari embolus dari arteri. Terus yang kedua, atau endokarditis aktif. Nah, untuk yang kriteria klinis kita katakan sebagai definite itu kalau ada 2 kriteria mayor yang tadi sudah dilihat dari mikrobiologi atau dari imaging, atau 1 kriteria mayor dan 3 kriteria minor, atau 5 kriteria minor. Jadi 2, 1, 5. 2 mayor, 1 mayor, dan 3 minor, dan 5 minor.
terus dikatakan dia possible salah satu dari bisa 3 minor, kayak di soal kan 3 minor tuh, atau 1 mayor dan 1 minor. Terus dikatakan rejected salah satu dari diagnosis banding kuat yang menjelaskan tanda dan gejala, tidak terdapat rekurensi dengan terapi antibiotik kurang dari 4 hari, dan tidak terdapat bukti patologi maupun mikrobiologi dan tidak memenuhi kriteria possible. Gitu. Bedanya kalau ESC 2023 sebenarnya kalau definite, kalau di ESC itu 2 mayor sama sih ya, 1 mayor dan lebih dari sama dengan 3 minor dan 5 kriteria minor. Terus kalau possible-nya 1 kriteria mayor dan 1 sampai 2 kriteria minor dan 3 sampai 4 kriteria minor. Untuk rejected kalau yang di ESC itu tidak memenuhi kriteria definite atau possible dengan atau tanpa diagnosis banding yang kuat. Next. Nah, ini untuk pengobatan dari IE. Jadi kalau IE dulu, IE-nya itu kalau dia memang native itu umumnya lebih singkat, 2 sampai 6 minggu. Tapi kalau itu prostetik itu lebih dari 6 minggu. Next. Nah, ini untuk tata laksana ya. Jadi kan kita sering dapat konsulan kardio tuh untuk terapi antibiotiknya. Jadi ini kita belum tahu kulturnya untuk terapi empiriknya. Yang pertama, ampicillin dikombinasikan dengan ceftriaxone atau bisa dikombinasikan dengan clozacillin dan gentamisin. Jadi bisa pakai ampi-genta atau pakai ampi-clozacillin. Kalau misalnya pakai ampicillin itu dosisnya 12 gram per hari dibagi 4 sampai 6 dosis, kayak 3 gram per 6 jam gitu. Terus ceftriaxone-nya ini 4 gram per hari untuk IV atau IM dalam 2 dosis. Untuk clozacillin bisa 12 gram per hari IV dalam 4 sampai 6 dosis, atau gentamisin ini 3 mg per kilogram per hari IV atau IM dalam dosis tunggal. Terus ada juga nih terapi pada yang itu kan natif, yang prostetik, onset dini, dan IE terkait fasilitas kesehatan. Ini bisa pakai vanco atau daptomisin ditambah dengan genta dan rifampicin. Kalau pakai vanco, jadi kalau yang prostetik IE itu pakainya vanco, dosisnya 30 mili per kilogram per hari dalam 2 dosis. Terus atau dapto pakai dosis 10 mili per kilogram per hari single dose ditambah dengan genta dosisnya sama ya, 3 mili per kilogram per hari, atau rifampicin dosisnya 900 sampai 1200 mili per kilogram. Terus di sini juga ada native komunitas atau prostetik onset lambat dengan alergi beta laktam. Jadi bisa menggunakan golongan cefazolin atau vancomycin ditambah genta. Kalau mau pakai cefazolin dosisnya 6 gram per hari dalam 3 dosis. Kalau pakai vanco dosisnya sama 30 mg per kilogram per hari dalam 2 dosis. Kalau pakai genta ditambah genta dosisnya sama. Mungkin itu aja sih. Terus lain-lain kalau misalnya udah ada hasil kulturnya ya disesuaikan antibiotiknya. Mungkin itu IE ada tambahan. Durasinya berapa lama ya terapi ini? 2 sampai 6 minggu untuk yang native, kalau yang prostetik lebih dari 6 minggu. Kalau di PABDI, Mas. Kalau kan 2 sampai 6 tuh pertimbangan di stopnya waktu kapan ya? Ada kriterianya nggak sih? Apa cuma dilihat dari klinis doang? Nah, aku belum baca sih. Nanti cari dulu ya untuk pertimbangan stopnya. Kalau native, kayaknya kalau klinis perlu evaluasi gitu nggak sih kalau misalnya IE itu? Mungkin perlu eko dan sebagainya. Oh, kayaknya iya sih. Iya Cuma kan? baca, vegetasinya hilang nggak gitu. Vegetasinya masih atau sudah hilang.
Udin, apa belum? Ada yang mau bertanya lagi? Udah sih kalau aku itu, kalau nggak ada berarti selesai. Udah nih selesai. Nggak ada yang mau Besok nambahin. besok libur kan? Besok Besok libur. libur. Ya, ya udah Aku teman-teman. dibagi soal, aku udah di Jogja. Wih, ngeri. Wih, udah Di gatel paling ya? soal. Nanti dikasih paling banyak, tenang aja. Kali Enak 6 aja. kan. Ya, teman-teman, sebelum Satu-satu kita pelan-pelan. mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan bisa masuk ke dalam otak kita dan bisa kita manfaatkan untuk pasien kita. Berdoa dimulai. Hmm? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Oke, waalaikumsalam. Makasih. Thank you guys.